Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai matematika. Tapi sebelumnya perkenalkan kakak terlebih dahulu ya. Nama kakak Tisa Dia Kusuma Ningrum, NPM 19120248. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran panjang, berat, dan waktu. Materi ini berada pada muatan matematika kelas 2, tema 5, subtema 2. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pada pertemuan kali ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari tentang pengukuran ada 3 hal. Yang pertama, pengukuran berat. Yang kedua, pengukuran panjang. Dan yang ketiga, pengukuran waktu. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, ada pengukuran panjang. Nah, pada alat ukur satuan baku yang digunakan dalam panjang yaitu cm dan meter. Untuk mengukur panjang baku, sebuah pensil atau kuas dapat menggunakan penggaris. Untuk mengukur panjang meja atau besi dapat menggunakan kilometer. Dan untuk mengukur lingkar pinggang dapat menggunakan pitameter. Dalam pengukuran panjang ini terdapat hubungan antara meter dan sentimeter. Setiap panjang 100 cm sama dengan 1 meter, atau dapat ditulis 1 meter sama dengan 100 cm. Kita masuk ke dalam contoh pengukuran panjang. Dapat dilihat di gambar ada sebuah sapu yang diukur menggunakan kilometer. Nah, pada gambar tersebut panjang sapunya yaitu 160 cm, di mana bisa ditulis dengan 1 meter 60 cm. Gimana adik-adik? Apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pengukuran yang kedua yaitu pengukuran berat. Alat ukur pengukuran berat ini biasa disebut dengan timbangan. Ada berbagai macam timbangan, seperti timbangan yang ada di pasar digunakan untuk mengukur berat telur, gula, beras, dan lain sebagainya. Dan untuk timbangan roti yaitu biasanya digunakan untuk menimbang buah ataupun tepung. Ada juga timbangan gantung yang biasanya digunakan untuk menimbang sekarung beras atau sekarung kedelai atau benda berat yang lainnya. Ada juga timbangan berat badan yang biasa kita gunakan untuk mengetahui berat badan kita berapa. Dan yang terakhir ada timbangan neraca untuk menimbang benda-benda yang sangat ringan seperti cincin, kalung, ataupun perak. Nah, satuan berat baku itu ada gram dan kilogram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kita masuk ke dalam contoh pengukuran berat. Nah, seperti yang dapat adik-adik lihat di gambar, itu ada sebuah semangka yang ditimbang di timbangan digital. Angka dalam timbangan digital tersebut menunjukkan angka 3, yang artinya berat semangka tersebut adalah 3 kg. Gimana adik-adik? Apakah sudah paham mengenai pengukuran berat? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke pengukuran waktu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran waktu. Di sekitar kita banyak alat untuk mengukur waktu, misalnya ada jam ataupun stopwatch. Pada umumnya, alat yang sering digunakan adalah jam. Ada 2 model jam, yang pertama jam digital dan ada juga jam analog. Jam analog adalah jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Jarum menunjukkan pada angka-angka yang terletak pada jam. Nah, jam digital adalah jam yang menggunakan angka. Jadi, angka-angka tersebut yang dapat menunjukkan waktu. Nah, di sini ada 2 contoh pengukuran waktu. Yang pertama ada contoh pada jam analog, di mana jam tersebut menunjukkan pukul 1
Maka jarum pendek berada di angka 1, sedangkan jarum panjang menunjukkan pukul 12. Untuk itu, jam tersebut dibaca pukul 1 dan ditulis pukul 1 atau pukul 01.00. Nah, yang kedua ada jam digital, di mana jam digital tersebut menunjukkan pukul 7. Dibacanya pukul 7 dan ditulisnya pukul 7 atau 07.00. Nah, itu tadi ada 3 macam pengukuran yang sudah kita pelajari. Gimana? Ada yang belum jelas? Jika adik-adik merasa belum jelas, silahkan ulangi video ini hingga adik-adik jelas. Oke, sebelum menyelesaikan video ini, mari kita mencoba menyelesaikan beberapa soal cerita. Nah, di sini kakak punya 3 soal cerita. Yang pertama, soal cerita tentang waktu. Kakak bacakan soalnya ya. Kakak pergi ke Bogor dari Jakarta dengan kereta api pukul 10 pagi dan tiba di Bogor pada pukul 11 pagi. Berapa lama kakak di perjalanan? Ada 3 pilihan. A. 3 jam, B. 2 jam, dan C. 1 jam. Nah, kakak beri waktu untuk adik-adik menjawab ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jawabannya yaitu C, 1 jam. Kenapa bisa 1 jam? Karena jam tiba dikurangi dengan jam pergi, di mana jam tibanya pukul 11 dan jam perginya pukul 10. Jadi selisihnya 1 jam. Maka lama kakak di perjalanan adalah 1 jam. Jawabannya C. Gimana adik-adik? Kalian betul apa salah? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini soal cerita tentang berat. Kakak bacakan soalnya ya. Ibu memiliki 2 toples gula pasir. Dalam 1 toples terdapat 1 kilo dan 2 ons gula pasir. Keesokan harinya, ibu mengambil gula pasir dari toples sebanyak 4 ons. Beberapa sisa gula pasir di toples tersebut: A. 10 ons, B. 8 ons, C. 5 ons. Oke, adik-adik bisa jawab terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat jawaban dan pembahasannya. Jawabannya adalah B, 8 ons. Kenapa bisa begitu? Jumlah gula pasir itu ada 1 kilo 2 ons. 1 kilo di sini berarti 10 sama dengan 10 ons. Jadi 10 ons ditambah 2 ons adalah 12 ons. Itu adalah jumlah dari kedua toples. Lalu diambil ibu sebanyak 4 ons. Jadi sisa gulanya yaitu selisih antara 12 ons dikurangi 4 ons, yaitu jawabannya 8 ons. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal cerita ini mengenai pengukuran panjang. Kakak bacakan soalnya ya. Paman Gusta memiliki kebun jagung di belakang rumah sepanjang 500 cm. Berapa panjang kebun yang dimiliki Paman Gusta jika dihitung dalam satuan meter? A. 5 meter, B. 500 meter, atau C. 50 meter? Silahkan dijawab dulu ya adik-adik. Oke, kita langsung lihat jawaban dan pembahasannya. Ya, jawabannya adalah A. 5 meter. Kenapa bisa 5 meter? Karena diketahui panjang kebun Paman Gusta itu ada 500 cm. Nah, perlu adik-adik ketahui, tadi di awal 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 100 cm berarti sama dengan 1 cm. Jika Paman Gusta memiliki 500 cm, dijadikan menjadi meter, yaitu 5 meter. Gimana adik-adik? Apakah sudah paham? Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini.
lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu, dah.